Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah sabit pemakan jiwa meledak dan seluruh dunia langsung sunyi, ekspresi wajah banyak orang langsung menjadi kusam. Dan sorot mata mereka menampakkan ekspresi tidak percaya. Kekuatan macam apa itu yang bisa menghancurkan sabit pemakan jiwa dengan mudah? Yang konon katanya bisa merenggut jiwa orang tanpa terlihat. Wajah Hun Wuming langsung muram. Dia menatap kosong ke bawah. Saat sabit pemakam jiwa meledak, patung berkepala 3 juga mulai retak. Lalu kemudian meledak seluruhnya. Dadanya terasa seperti dipukul keras. Tubuhnya terbental ke belakang, lalu menghantam batu besar. Darah pun muncrat dari mulutnya. Udara seakan langsung membeku. Dan tatapan ngeri tertuju pada sosok tua itu dengan nafas lemah. Ini adalah tetua tertinggi dari istana dewa dan iblis. Seorang praktisi luar biasa kuat, yang selama ratusan tahun memandang rendah seluruh benua dewa dan iblis. Tapi sekarang, dia dengan mudah dikalahkan. Dengan gerakan yang tampaknya mudah dari orang itu. Pemandangan ini sungguh tak terbayangkan. Setelah waktu yang cukup lama, semua orang tersadar kembali. Lalu mereka merasa terkejut hingga kehilangan kata-katanya. Apakah ini kekuatan tubuh iblis Disa yang lengkap? Zhou Guangsheng menarik telapak tangannya. Ekspresinya juga dipenuhi keterkejutan. Serangan tadi tampak ringan, tetapi sesungguhnya serangan itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Kalau saja bukan karena kultivasinya yang masih rendah, serangan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan ruang angkasa. Pada saat ini, energi iblis di sekelilingnya tiba-tiba melonjak hebat. Dan cahaya hitam keluar dari dadanya. Lalu berubah menjadi setengah parasit iblis. Lalu jatuh ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu langsung bergetar, perlahan menyusut. Dan akhirnya sepenuhnya menghilang. Dan semuanya dengan cepat kembali tenang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Segala sesuatu yang terjadi dengan cepat, seolah-olah itu adalah ilusi. Namun, Hun Wuming masih terluka parah, membuktikan bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah nyata. Dan semua peristiwa itu bukanlah ilusi. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mempertahankan waktu integrasi yang singkat. Zhou Guangsheng merasakan energi iblis di sekitarnya melemah dengan cepat. Lalu menggelengkan kepalanya dengan sedikit menyesal. Jika bukan karena ini, dia benar-benar ingin masuk ke markas istana dewa dan iblis untuk membunuh Qin Aotian dan 2 tetua tertinggi lainnya. Menekan pikirannya dalam benaknya, Zhou Guangsheng melesat, lalu muncul di depan Hun Wuming. Dia menatap Hun Wuming dengan tatapan dingin. Kau ingin membunuhku? Hun Wuming berkata dengan ngeri. Jika kau berani membunuhku, istana dewa dan iblis pasti akan memburumu. Zhou Guangsheng sama sekali tidak bergeming, lalu berkata perlahan. Apakah kamu ingat seseorang dari ratusan tahun yang lalu? Orang yang mana? Kaisar Kuang. Mendengar 2 kata ini, pupil mata Hun Wuming menyusut tajam. Dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Apa hubunganmu dengannya? Hubungan yang dapat merenggut nyawamu. Zhou Guangsheng tersenyum dingin. Dan kekuatan di tangannya mengembun menjadi segel emas yang menyilaukan. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan lengan bajunya. Dan segel emas itu tiba-tiba melesat keluar, tepat mengenai dahi Hun Wuming.
Serangan ini merupakan langkah yang pasti bisa membunuhnya. Berhenti. Pada saat ini, suara wanita yang dingin bergema di langit. Dan sebuah pita perak melesat keluar dari jarak yang sangat jauh. Dan melesat langsung ke arah Cuku Wangseng. Pita perak menyapu langit. Dan aura kuat mengamuk seperti badai. Mengejutkan banyak orang. Siapa ini? Cuku Wangseng tampaknya tidak menyadari semua ini. Niat membunuh melonjak di matanya. Dan segel emas yang menyilaukan itu berubah menjadi aliran cahaya yang langsung menembus dahi Hun Wuming yang sudah ketakutan. Aliran darah muncrat keluar. Seluruh tubuh Hun Wuming langsung menegang, lalu ambruk ke tanah dan kehilangan nyawanya sepenuhnya. Tetua tertinggi istana Dewa dan Iblis meninggal di sini. Pita perak pun ikut terjatuh pada saat ini, menghantam langsung punggung Cuku Wangseng. Tetapi tidak terdengar suara daging yang terkoyak, melainkan suara benturan logam yang keras. Semua orang terkejut dan segera menoleh, lalu melihat sepotong baju zirah seukuran tangan melayang di depan punggung Cuku Wangseng. Benda inilah yang menghalangi pukulan yang mematikan tadi. Wajah Cuku Wangseng berubah dingin. Lalu dia berbalik perlahan untuk menatap sosok wanita di langit. Wanita itu mengenakan pakaian tipis dan sangat anggun. Lehernya yang ramping seperti batu giok. Dua puncak kembar yang menjulang tinggi, bagaikan batu giok putih yang besar. Pinggangnya begitu ramping, bagaikan ranting pohon wilau yang tertiup angin. Kecantikannya membuat orang ingin memilikinya. Ini adalah seseorang wanita cantik jelita. Meskipun wajahnya ditutupi cadar, matanya yang jernih bagaikan kristal giok. Siapa wanita ini? Mengapa dia ada di sini? Suasana langsung hening dan banyak orang menatap wanita itu dengan takjub. Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat mengenali identitas wanita ini. Bagaimana mungkin itu dia? Di suatu tempat di langit, Helan Lingtian menatap wanita itu dengan ekspresi terkejut. Lalu berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, belum lagi orang luar, bahkan di istana dewa dan iblis, hanya sedikit orang yang bisa mengenali identitas wanita ini. Wajah Cuku Wangseng langsung muram. Dia menatap wanita cantik itu dengan ekspresi terkejut. Wanita ini tidak terlalu tua, tetapi penindasan yang dirasakannya bahkan lebih kuat daripada yang dirasakan dari Hun Wuming. Siapakah orang ini? Apakah dia dari istana dewa dan iblis? Jika tebakanku benar, maka gelar Helan Lingtian sebagai jenius nomor 1 di istana dewa dan iblis tampak agak konyol di depan wanita ini. Kesenjangan antara keduanya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Kau telah membunuh tetua tertinggi dari istana dewa dan iblis. Wanita itu menatap dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Mendengar ini, Helan Lingtian langsung menggigil. Ketakutan tampak di matanya. Orang lain mungkin tidak mengetahui karakter wanita ini, tapi dia sangat mengenalnya. Meskipun dia memiliki penampilan polos dan lugu, tapi ketika dia bertarung, dia sama ganasnya dengan seorang pembunuh. Dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Ekspresi wajah Cuku Wangseng langsung berubah. Dia melirik wanita itu dengan sedikit kilatan di matanya. Saat berikutnya, dia berbalik untuk melarikan diri. Ini bagaimana mungkin? Melihat semua ini, semua orang tercengang. Apakah orang ini masih orang yang sama seperti dia sebelumnya? Apakah dia tidak salah melihat? Untuk sesaat, suasana seolah membeku.
dan bahkan sedikit keterkejutan melintas di mata wanita itu. Jelas saja, pemandangan ini di luar dugaannya. Di atas tanah yang retak itu, sesosok melintas, dan akhirnya dengan cepat menghilang ke kejauhan. Orang ini tentu saja adalah Cukuangseng, yang melarikan diri dari Gunung Dewa dan Iblis. Dia tidak berminat memperhatikan keheranan orang-orang itu, karena dia sendiri satu-satunya yang paling mengetahui kondisinya saat ini. Setelah penyatuan singkat dengan pilar iblis, lebih dari 90% kekuatan di tubuhnya telah terkuras. Sekarang, jangankan wanita misterius yang lebih kuat dari Hun Wuming, bahkan tetua agung istana dewa dan iblis pun dengan mudah bisa mengalahkannya. Jadi setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia segera melarikan diri. Tak lama setelah dia melarikan diri, suasana beku di atas gunung dewa dan iblis pun mencair. Mata indah wanita misterius itu menatap dingin ke kejauhan. Dan tubuh halusnya langsung berubah menjadi aliran cahaya untuk mengejarnya. Kali ini, benua dewa dan iblis akan dilanda kekacauan. Melihat wanita misterius itu menghilang di kejauhan, semua orang melihat ke arah tempat Hun Wuming terjatuh. Sebagai tetua tertinggi istana dewa dan iblis, Hun Wuming memegang posisi penting di seluruh benua dewa dan iblis. Dan sekarang, sosok seperti itu telah jatuh di tangan seorang junior. Mereka tidak dapat membayangkan badai seperti apa yang akan terjadi jika berita ini menyebar. Istana dewa dan iblis selalu bertindak mendominasi. Tapi aku tidak menyangka akan jatuh ke tangan seorang junior hari ini. Dewa benar-benar punya mata. Para praktisi dan berbagai kekuatan mencibir dalam hati. Mereka telah lama membenci istana dewa dan iblis. Tetapi karena kekuatannya, mereka tidak pernah berani menunjukkan apapun. Namun kini, akhirnya aku bisa melampiaskan amarah dalam hatiku. Bagaimanapun, seorang tetua tertinggi telah gugur. Bahkan dengan latar belakang istana dewa dan iblis, itu pasti sangat menyakitkan. Sekarang, saatnya menonton pertunjukan yang bagus. Sementara itu, di daratan yang luas, muncullah sesosok muda dari kejauhan, lalu bergegas melintasi daratan itu. Sialan! Kenapa wanita ini masih mengejarku? Wajah Cukuangseng sangat pucat. Dia mengeluarkan pil, lalu melemparkan ke dalam mulutnya, sambil berusaha sekuat tenaga mempercepat lajunya, mencoba melepaskan diri dari orang di belakangnya. Namun, lambat laun, ia menyadari bahwa sekuat apapun ia berusaha melarikan diri, jarak antara dirinya dan wanita itu semakin mendekat. Kalau begini terus, dia tidak akan lama lagi akan tertangkap. Wanita yang sulit, dia mengumpat pelan, dan hanya bisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Lagi pula, dia tidak mengenal wanita ini, dan tidak mempunyai dendam terhadap wanita itu di kehidupan sebelumnya. Jadi wajar saja dia tidak ingin bertengkar dengannya. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita, satu di depan dan satu di belakang, terbang cepat melintasi daratan, akhirnya menghilang di kejauhan. Setelah saling kejar-mengejar selama lebih setengah hari, jarak antar keduanya kurang dari 100 kaki. Di puncak gunung, Cukuangseng mendarat sambil terengah-engah. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin di wajahnya, lalu menoleh ke belakang dengan wajah memerah. "Berapa lama kau akan memburuku?" katanya dengan wajah muram. Wanita itu juga turun di gunung seberang dengan ekspresi tenang. Dia melemparkan tatapan dingin ke arahnya, lalu berkata dengan nada dingin,
kau telah membunuh tetua tertinggi istana dewa iblisku. Maka aku tentu akan memburumu sampai mati. Siapa kau? Apa hubungannya denganmu? Jika aku membunuh orang tua itu, Chu Kuangseng bertanya dengan wajah muram. Kau tidak perlu tahu ini. Suara wanita itu tenang, tanpa banyak fluktuasi di matanya. Apa kau memilih bunuh diri sekarang, atau kau ingin aku membunuhmu? Dia menatap Chu Kuangseng di seberangnya dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, mulut Chu Kuangseng berkedut, dan dia mengumpat dengan wajah muram. Otakmu sakit. Ini pertama kalinya dia mendengar pilihan aneh seperti itu. Siapa sih yang gak sakit hati sampai memilih bunuh diri? Setelah itu, dia berhenti bicara omong kosong dan berlari sekuat tenaga. Wanita itu menggerakkan tubuh halusnya dan segera mengejarnya. Pengejaran ini tidak berlangsung lama sebelum berubah menjadi pertarungan yang sepihak. Dan orang yang ditekan tentu saja adalah Chu Kuangseng. Wanita itu melambaikan tangannya pelan, lalu garis-garis keperakan melesat keluar, menembus pegunungan. Chu Kuangseng menghindari dengan panik di tengah serangan dahsyat ini. Sebuah garis perak lain turun, dan sebelum Chu Kuangseng sempat mengatur nafas, dia buru-buru menghindar ke samping. Seberkas cahaya perak berjatuh, dan gunung yang telah hancur itu hancur berkeping-keping. Dengan puing-puing berteberangan di langit. Wanita ini sungguh kejam saat menyerang. Chu Kuangseng melirik gunung yang hancur di sebelahnya. Kalau pukulan itu mengenainya, dia pasti akan terluka parah. Pada saat ini, seberkas cahaya keperakan melesat keluar lagi. Membuatnya begitu takut hingga ia buru-buru mundur. Gunung lain pun langsung meledak, dan batu-batu berjatuhan dan menumpuk di tanah. Sialan, kalau kekuatanku sudah pulih, aku akan memberi pelajaran pada jalang ini. Chu Kuangseng mengumpat sambil tergesa-gesa, menghindari serangan dari belakang. Dalam situasi saat ini, keduanya terjerat lagi, sejauh lebih dari 10 mil. Lambat laun, Chu Kuangseng mulai kelelahan, dan tampaknya tidak mampu mengelak dari serangan ganas dari belakang. Dia mengambil beberapa pil yang tersisa untuk menelannya. Kekuatan obat menyapu darinya, tetapi kekuatannya hanya pulih sedikit. Wanita ini mengejarku terlalu dekat. Jika aku mengaktifkan transformasi pertama dari teknik naga darah, setidaknya aku bisa memulihkan 40% kekuatanku. Di bawah pengejaran yang berbahaya seperti itu, dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan seni naga darah. Garis perak lainnya jatuh, dan Chu Kuangseng yang tidak punya waktu untuk menghindar hanya bisa menggunakan pertahanan untuk melawan. Hanya dengan satu kontak, pertahanan yang ditunjukkan langsung meledak. Dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam, menghantam tanah di bawahnya. Bumi pun bergetar hebat, retakan muncul, dan Chu Kuangseng terkubur langsung di dalam lubang. Sesaat kemudian, lumpur berhamburan kemana-mana, dan sesosok tubuh yang acak-acakan bergegas keluar. Dia meludahkan debu dari mulutnya beberapa kali, dan wajahnya menjadi hitam seperti gosong. Wanita ini benar-benar tidak menahan kekuatan apapun saat menyerang, dan setiap gerakannya dimaksud untuk langsung membunuh. Wanita memanglah orang yang paling menakutkan. Chu Kuangseng mengumpat pelan, lalu dia langsung buru-buru melarikan diri. Wanita misterius itu mengikuti dari dekat. Dia melambaikan tangannya terus-menerus, dan serangan ganas itu jatuh seperti tetesan air hujan, melesat ke arah Chu Kuangseng dari segala penjuru arah. Dalam sekejap,
Cukuaseng hanya bisa menghindari dengan panik. Bila tidak bisa menghindari serangan, dia hanya dapat berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari titik-titik vitalnya dan menahannya dengan tubuh fisiknya. Dalam situasi ini, luka-lukanya sendiri malah semakin parah. Pada akhirnya, dia tidak mampu lagi menghindar dan hanya duduk di tanah yang retak. Sialan, apakah hari ini aku akan mati di tangan seorang wanita? Terima kasih.